Shalom saudaraku, puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam renungan kita hari ini. Dan saya berdoa buat saudara semua baik, sehat, dan saudara dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengundang saudara untuk kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat renungan kita hari ini. Biarlah saudara-saudara kami, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan berikan pengurapan khusus, supaya kami semua mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya kami semua menjadi anak-anak Tuhan, yang dipakai Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, yang dipanggil dengan panggilan khusus, panggilan ilahi, panggilan surgawi, supaya kami melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi, dan supaya nama Tuhan dipermuliakan dan disenangkan. Terima kasih Bapa, kuduskan kami semua, dan biarlah kemuliaan-Mu, hadirat-Mu menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, 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 amin. Saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang hubungan kita, peran kita dengan Tuhan sebagai seorang hamba, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang yang diutus, yang dipanggil oleh Bapa di sorga. Seringkali kita mengasosiasikan diri kita, memerankan diri kita sebagai anak kepada Bapa di sorga, sebagai domba kepada gembala kita yang agung, juga sebagai mempelai Kristus, karena mempelai prianya adalah Kristus itu sendiri. Tetapi saudara tahu bahwa kita juga dipanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan. Dan inilah yang harusnya saudara dan saya mengerti. Posisi ini adalah posisi yang sangat penting di mata Tuhan, sebab apabila saudara dan saya tidak memerankan panggilan ilahi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerja Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, maka kita mengabaikan panggilan Kristus. Maka kita mengabaikan panggilan surgawi. Maka kita mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita seringkali enggan mengemban jubah imamat kita. Itu sebabnya nubuatan Tuhan tergenapi. Ketika Tuhan berkata bahwa tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, itu menjadi bukti nyata bahwa pekerja, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang mengenakan jubah imamatnya itu tidak banyak, dan dunia sesungguhnya sedang membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang terpanggil sebagai imam, sebagai hamba. Mari kita lihat apa kata Tuhan tentang hal ini. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Haleluya. Amin, 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 amin. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Apa artinya itu? Artinya saudara, ketika kita memerankan panggilan ilahi kita, ketika kita mengenakan jubah imamat kita, keimaman kita, melayani Tuhan, melayani juga pekerjaan Tuhan, saudara dan saya tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, dilarang keras oleh Bapa di surga untuk mengambil keuntungan, untuk mencari nama, untuk mengejar popularitas, untuk mempunyai pamrih dalam pelayanan. Itu sebabnya dikatakan di situ, kami adalah hamba-hamba yang tidak
berguna. Artinya saudara dan saya ketika mengenakan jubah imamat, keimaman kita, saudara dan saya, jangan pernah sekali-kali mengambil kemuliaan Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali mencuri kemuliaan Tuhan, sebab kemuliaan Tuhan itu adalah milik Tuhan semata-mata, khusus hanya untuk Tuhan saja. Tidak boleh diambil, tidak boleh dicuri. Sebab ketika saudara dan saya mencuri kemuliaan Tuhan, saudara dan saya persis seperti Lucifer. Ketika dia naik, mau mengatasi Allah, mau mengatasi langit, dia sedang meninggikan dirinya, dia sedang mencuri kemuliaan Tuhan, dia sedang mencari pamor. Dan saudara, akhir-akhir ini hamba Tuhan seringkali tergoda oleh pujian, oleh pemberian, oleh uang, oleh nama tenar, oleh popularitas. Itu harus kita hindari dan itu harus berhati-hati dan kita harus menjaga hati kita supaya kita jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Fokusnya cuma dua, yaitu apa? Melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan, serta melayani domba-domba. Saudaraku, kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Itu dia. Jadi kalau saudara dan saya tidak mengenakan jubah imamat kita, saudara dan saya sedang tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 9, bunyinya apa? Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Artinya kita imamat rajani, artinya kita sekarang ini waktu kita bertugas sebagai hamba, kita sedang mengenakan jubah imamat. Ada banyak orang menghindari jubah imamatnya, sehingga dia tidak berani melayani pekerjaan Tuhan, dia tidak melayani domba-domba yang terhilang, dia tidak melayani domba-domba yang haus dan lapar di dunia sana, di luar sana. Kita seringkali berperan lebih enak jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan, ya anak dan bapa kita aman. Kita senang menjadi domba dan gembala. Kita senang sekali berperan sebagai domba. Tetapi selama kita ada di muka bumi, selama kita masih bernapas, selama kita masih diberikan anugerah, kemurahan oleh Bapa di sorga, saudara dan saya, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dimanapun saudara dan saya beraktivitas, di marketplace, di tempat kita masing-masing, ditugaskan oleh Bapa di sorga, di muka bumi ini, saudara dan saya harus mengenakan jubah imamat kita. Keimamatan kita harus kita kerjakan, artinya saudara dan saya harus memberitakan Injil. Saudara dan saya harus bersaksi. Saudara dan saya harus menjadikan semua bangsamu muridku. Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah. Itu tugas saudara dan saya. Itu amanat agung yang harus kita kerjakan. Itu adalah panggilan keimamatan kita. Kita imamat rajani, saudaraku. Ketika tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah, ketika Tuhan disalib, lalu terjadi gempa bumi, lalu tirai bait Allah terbelah dua pada saat itu, dari atas ke bawah. Dan artinya sejak saat itu, ruang kudus dan ruang maha kudus terbuka untuk kita masuk. Artinya keimamatan setiap orang percaya sudah terjadi. Itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 9 itu tergenapi. Saudara dan saya adalah umat kepunyaan Allah. Imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Yang sudah terpilih. Jadi kita harus mengenakan jubah keimaman kita. Itu tidak boleh ditanggalkan dan tidak boleh dibuang, saudara dan saya. Dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada. Tetaplah kenakan jubah imam itu. Tidak terlihat tetapi ada. Di alam roh, itu terlihat. Secara kasat mata, tidak. Tetapi secara rohani, itu ada. Dan itu iman kita. Jangan sampai kita tidak bersaksi. Jangan sampai kita tidak memenuhi panggilan ilahi kita, panggilan Tuhan. Jangan sampai kita tidak menginjil. Jangan sampai kita tidak memuridkan. Puji Tuhan, saudaraku. Sampai hari ini saya masih memuridkan jiwa-jiwa. Selagi saya muda, sebelum saya dipanggil Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan full time. Waktu itu menjadi hamba Tuhan yang full heart saja, belum full time. Saya sudah memuridkan. Selagi muda, bahkan sebelum saya menikah, saya sudah memuridkan jiwa-jiwa.
Dan sampai hari ini mereka tetap ingat siapa Bapak rohaninya. Dan di usia lanjut saya ini, saya juga masih memurid. Kenapa? Karena itu panggilan kita. Tidak bisa saya melepaskan jubah keimamatan itu, walaupun dulu saya masih bekerja, walaupun saya dulu masih di marketplace, sebelum saya menjadi hamba Tuhan full time. Saudaraku, ini tugas saudara dan saya. Dikatakan di situ, mari kita lihat ayat ini lebih detail ya. Dikatakan demikian, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Apa kata firman Tuhan? Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya? Saudara lihat, sebagai seorang hamba Tuhan, saudara dan saya sedang diutus ini pergi ke ladang penggembalaan. Ke ladang Tuhan. Dan di ladang Tuhan itu ada dua pekerjaannya, yaitu menggembalakan ternak domba serta membajak. Artinya, selain kita membajak, selain kita menggembalakan domba, kita juga membajak, artinya kita menuai tuayan. Maka dikatakan apa? Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Itu real sekali saudara di akhir zaman ini. Banyak orang lagi butuh Tuhan. Banyak orang lagi butuh Kristus. Mereka sedang hilang arah. Mereka sedang hilang pengharapan. Mereka sedang hilang kasih. Mereka sedang haus dan lapar. Mereka penuh dahaga. Saudara dan saya diutus untuk masuk ke dalam ladang pelayanan, ladang penggembalaan, ladang Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa itu. Untuk menuai mereka. Kita harus mengenakan jubah imamat kita. Mari kita lihat di Matius 9. Nanti kita kembali lagi ke Lukas 17 itu. Matius 9 ayat 36 sampai dengan 38. Demikianlah firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, compassion, kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudara lihat, memang kita bisa menghindari ini dengan cara berdoa minta Tuhan mengirim penuai-penuai, pekerja-pekerja untuk menuai tuayan itu. Bisa saja kita seperti itu dan itu juga sah. Tetapi saudaraku, jangan lupa kita harus mengerjakan amanat agung. Amanat agung. Pergilah, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau saudara lihat ayat ini, mereka seperti domba-domba yang lelah dan terlantar yang tidak bergembala. Di akhir zaman ini saudaraku, selain banyak pengejek-pengejek, selain banyak antikris, selain banyak orang-orang yang membuli, menghina kekristenan, membuli, menghina Kristus, tetapi juga banyak orang-orang yang haus, lapar, dahaga akan Tuhan, akan firman-Nya, akan kasih, akan iman, akan pengharapan. Mereka sedang lapar, mereka sedang haus, mereka sedang dahaga. Sesungguhnya dunia sedang lapar berat, saudaraku. Dan itu adalah tugas saudara dan saya untuk melakukan tugas keimamatan kita sebagai hamba Tuhan. Kita harus bekerja di ladang Tuhan. Kita harus bekerja di ladang penggembalaan. Kita harus bekerja di ladang penuaian. Di samping kita berdoa, meminta penuai-penuai di akhir zaman, kita juga bisa melakukan kesaksian hidup. Kita juga bisa menginjil, kita juga bisa memuridkan, kita juga bisa mengajari mereka tentang firman Tuhan. Saudara ingat, saudara dan saya dipanggil menjadi terang dan garam. Ketika kita menjadi terang dan garam, itu juga ada unsur-unsur penggembalaan, unsur-unsur pemuritan, unsur-unsur pengajaran, unsur-unsur pemberitaan Injil.
Dan saudara dan saya sedang bertugas sebagai bapak dan ibu rohani buat dunia yang sedang membutuhkan bapak dan ibu rohani, yang sedang membutuhkan panutan, yang sedang membutuhkan teladan. Dunia sedang butuh itu karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak punya gembala. Kasihan kan? Sedih kan? Waktu Tuhan melihat itu, dia tergerak oleh belas kasihan. Satu-satunya pelayanan, kekuatan dari pelayanan kita adalah kekuatan dari seorang hamba Tuhan, saudara dan saya yang sedang mengenakan jubah keimamatan. Tidak peduli saudara seorang pegawai biasa, seorang polisi, seorang tentara, seorang hakim, seorang jaksa, seorang advokat, seorang petani, seorang ibu rumah tangga, seorang pegawai swasta, seorang pebisnis, seorang wira swasta UMKM, tidak peduli, seorang pengemudi online, tidak peduli. Saudara dan saya harus mengenakan jubah keimamatan kita. Karena tirai bait Allah telah terbelah dua, maka ruang kudus dan ruang maha kudus itu kita bisa masuk sebagai imam-imam Allah. Sebagai apa? Imam-imam Allah yang maha kudus. Kita dilayakkan, kita diperkenankan, karena ini anugerah. Melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, itu anugerah. Harusnya saudara dan saya bangga loh, dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang melimpahkan rahmat-Nya buat kita semua. Keren saudara. Saudara sedang diberkati dengan pengurapan khusus sebagai seorang hamba Tuhan. Apapun profesi saudara di marketplace. Dan itu tidak sembarangan. Kenapa? Karena Tuhan sedang memanggil orang-orang di akhir zaman menjadi penuai-penuai. Untuk menuai jiwa-jiwa yang terhilang ini. Karena banyak sekali tuaian di akhir zaman ini. Dan mereka butuh Tuhan. Kita tidak bisa masa bodoh dengan orang-orang yang akan pergi ke neraka. Sedang dituai oleh iblis di akhir zaman ini. Iblis dengan segala cara memaksa orang-orang untuk masuk neraka. Kejahatan, kecurangan, tipu daya, bahkan juga kekayaan. Segala dikerjakan oleh iblis untuk menuai jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Dan mereka terlantar, lelah, domba-domba yang tidak bergembala. Saudara dan saya harus mempunyai compassion. Saudara dan saya harus mempunyai kasih. Saudara dan saya harus mempunyai belas kasihan kepada mereka. Minta kepada Tuhan untuk memberikan kita kasih Bapa untuk bisa menjadi seorang penuai di akhir zaman yang haus dan lapar akan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Itu yang harus kita minta kepada Bapa di sorga. Di samping kita meminta kepada Tuhan untuk mengirimkan penuai-penuai di akhir zaman. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan saudara yang mendengarkan pemberitaan ini, yang mendengarkan renungan ini, siapa lagi? Itu adalah tugas panggilan suci saudara dan saya untuk melakukan pekerjaan di ladang Tuhan. Saya tahu ada banyak orang, ada banyak anak Tuhan yang dulu begitu mengasihi Tuhan, yang dulu begitu militan, yang dulu begitu sungguh-sungguh sama Tuhan. Akhir-akhir ini mulai kendor, akhir-akhir ini mulai lupa, akhir-akhir ini mulai alpa, akhir-akhir ini mulai abai. Tidak peduli dengan pelayanan, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, tidak peduli dengan penuaian. Malah mereka sibuk dengan mencari harta duniawi, sibuk untuk mencari kekayaan, sibuk untuk mencari kesibukan, sibuk untuk mencari nama, sibuk untuk mencari popularitas, sibuk untuk mencari hal-hal yang tidak perlu, tidak penting, yang untuk memuaskan hawa nafsunya. Itu yang sekarang sedang terjadi. Saya tahu persis ada banyak yang seperti itu. Tetapi Tuhan tidak pernah abai. Dia setia dengan janjinya. Dia setia dengan janjinya. Bahwa kepada mereka yang berperan sebagai hamba Tuhan, yang berperan sebagai pelayan Tuhan, yang berperan sebagai pekerja-pekerja Tuhan, yang berperan sebagai penuai-penuai Tuhan, penuai-penuai akhir zaman, yang mengenakan jubah imamatnya, yang mengenakan jubah keimamatannya, Tuhan akan terus memakai dia. Saudara, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan saudara dan saya, siapa lagi? Sebelum saya menjadi hamba Tuhan full time,
Saya seorang pegawai, saya seorang pekerja. Tetapi saya juga sibuk melayani Tuhan. Justru saya merasa hidup saya berarti, hidup saya bermakna ketika saya melayani Tuhan. Saat saya sebagai pegawai, saat saya menjadi seorang pekerja. Tetapi ketika Tuhan memanggil saya untuk menjadi full time, itu membuat saya lebih bahagia, lebih powerful karena saya tahu Tuhan memanggil saya untuk full time. Saudaraku, di samping seorang anak Tuhan yang mengenakan jubah imamatnya, keimamatannya, dan dia bertindak berperan sebagai hamba Tuhan di marketplace dimanapun dia berada. Dia melayani Tuhan di ladang Tuhan, dia melayani Tuhan di ladang penggembalaan. Dikatakan di Lukas 17 ini apa? Selanjutnya mari kita lihat. Dikatakan demikian, saudaraku, ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Saudara lihat, ayat ini berkata apa? Tuhan berkata apa? Tuhan mengajari murid-murid, memberikan contoh, memberikan perumpamaan. Jika engkau sudah sibuk melayani Tuhan di ladang Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di marketplace, engkau jangan lupa untuk melayani Tuhan secara personal, secara pribadi. Yaitu apa? Di tempatmu tersembunyi, di hidden place, engkau melayani Tuhan. Dalam pujian penyembahan, dalam hadirat Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan, dalam doa-doa syafaatmu, dalam doa-doa pribadimu, dalam tindakanmu sebagai paga, dalam tindakanmu sebagai intercessor. Di situ engkau berperan sebagai worshiper, di situ engkau berperan sebagai intercessor, di situ engkau berperan sebagai hamba Tuhan yang diurapi sebagai penyembah dan sebagai pendoa syafaat. Saudara lihat, dikatakan demikian, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Jadi saudara dan saya, setelah kita melayani pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di marketplace, melayani pekerjaan Tuhan di ladang penggembalaan, setelah kita menuai jiwa-jiwa, setelah kita mengajar dan memulihkan jiwa-jiwa, maka saudara dan saya harus pergi melayani Tuhan secara personal. Puaskan Tuhan dengan makanan-makanan. Itu makanan apa? Pujian penyembahan. Makanan apa? Renungan firman Tuhan. Makanan apa? Doa-doa syafaat kita. Ini penting saudara, banyak kali kita sudah melayani pekerjaan Tuhan, sudah sibuk wirawiri sana sini di ladang Tuhan. Kita seringkali abai, kita seringkali lupa untuk melayani Tuhan dalam pujian, penyembahan, dan worship. Saudara dan saya sebagai seorang hamba Tuhan secara personal, kita juga sebagai worshiper, sebagai intercessor. Kita harus merenungkan firman Tuhan, kita harus bersaat teduh. Kita harus punya doa-doa pribadi, kita harus punya saat teduh pribadi. Nggak akan kuat kita saudara, nggak akan kuat. Kita saudara dan saya tidak akan kuat kalau melayani pekerjaan Tuhan itu tanpa hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan didapat di mana? Hadirat Tuhan didapat ketika kita melakukan ibadah personal. Saat teduh, perenungan firman Tuhan. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Saat kita bersyafaat buat orang-orang lain. Selain untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Kita nggak akan kuat kalau kita tidak mendapatkan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu akan mencas, akan memberikan sumber-sumber baru, sumber iman, sumber kasih, sumber pengharapan. Itu kita dapat dari surga ketika kita menyembah, memuji Tuhan, dan merenungkan firman-Nya, bersyafaat buat orang-orang lain. Lalu kita akan kuat kembali bekerja di ladang Tuhan dalam marketplace. Jadi ini dua hal harus dikerjakan. Jangan kita menggunakan urapan yang lama. Hari ini nggak berdoa, gunakan urapan kemarin karena kita doa kemarin. No, nggak boleh. Itu sangat terlarang dan itu sangat menipu diri kita sendiri. Kekuatan kita sumbernya dari surga dan itu kita dapat ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita bersyafaat, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan hadirat Tuhan turun dan mengurapi kita dan kita membuat
kita mengalami berkat baru, kita mengalami iman baru, kita mengalami kasih baru, kita mengalami pengharapan baru. Itu sebabnya kita bisa kembali melayani Tuhan di marketplace, melayani pekerjaan Tuhan di marketplace, dengan urapan yang baru, dengan kasih yang baru, dengan compassion yang baru, dengan belas kasihan yang baru. Itu sebabnya kita tetap berapi-api, itu sebabnya kita tetap bergelora, itu sebabnya kita tetap bersemangat. Saudara, percuma omong kosong kita melayani Tuhan kalau nggak ada semangat, kalau tidak ada apinya, kalau tidak ada kuasanya. Percuma, saudara. Dan kapan? Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Kapan? Ketika kita merenungkan firman Tuhan. Kapan? Ketika kita bersafaat demi nama Tuhan. Itu kehendak Allah, saudara. Dan itu sangat-sangat alkitabiah. Karena Tuhan berkata, layanilah aku sampai aku selesai makan. Sampai Tuhan dipuaskan, sampai Tuhan kenyang. Tuhan itu kan rindu kita memuji dan menyembah Dia. Tuhan itu kan rindu kita bersafaat bagi orang lain demi nama Dia, demi nama Tuhan. Tuhan itu kan rindu kita merenungkan firman Tuhan. Karena Dia ingin memberkati kita secara personal dengan iman baru, dengan pengharapan baru, dengan kasih baru. Dan urapan itu keren banget, saudara, kalau kita dapatkan. Keren banget. Jadi saudaraku, lihat apa kata firman Tuhan selanjutnya. Jangan lupa dua hal. Layani pekerjaan Tuhan di marketplace. Ada domba-domba yang terlantar, lelah, tidak bergembala. Dan itu harus kita tuai, karena tuaian itu sudah menguning, penuai-penuai sedikit. Selain kita minta kepada Bapa di sorga, berdoa, mendatangkan penuai-penuai, kita juga harus menuai. Karena Alkitab berkata, lakukan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu perintah Tuhan. Lalu apa, saudaraku? Setelah kita melayani pekerjaan Tuhan, jangan lupa kita harus melayani Tuhan dalam doa pribadi, dalam syafaat pribadi, dalam pujian penyembahan pribadi, dalam perenungan firman Tuhan pribadi. Itu penting dan itu harus sama dikerjakan, harus seimbang supaya kita kuat. Karena tanpa pengurapan kita tidak bisa melayani Tuhan di marketplace. Kita tidak bisa melayani domba-domba di marketplace. Pengurapan itu penting, saudaraku. Nah, selanjutnya apa kata firman Tuhan? Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-10, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi saudaraku, jangan pernah cari pamor, jangan pernah cari pamrih, jangan pernah mencari keuntungan untuk diri sendiri, jangan pernah mencari popularitas, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita harus berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Keren banget, saudaraku. Keren banget. Ini buat saudara dan saya. Mari kita sungguh-sungguh, mari kita mengenakan jubah imamat kita. 1 Petrus 2 ayat 9. Jangan lepaskan jubah keimamatan kita. Dan kita pergi melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya mau berdoa buat saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, urapi, berkati secara khusus anak-anakmu, pakai mereka sebagai hamba-hambamu yang melayanimu di marketplace dimanapun mereka berada. Berikan urapan yang khusus, berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru, berikan iman, pengharapan, dan kasih yang baru, agar mereka memiliki kasih, compassion, belas kasihan pada jiwa-jiwa yang terhilang, kepada mereka yang lapar, haus, dahaga kepadamu, kepada mereka yang lelah, terlantar, tidak bergembala. Tuhan, tolong anak-anakmu, berikan kekuatan, hikmat, dan marifatmu, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang keren, pribadi-pribadi yang mengandalkan Roh Kudus, pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan, yang diurapi secara khusus oleh Engkau. Dan berkati mereka, apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka, pulihkan mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku menghentikan pekerjaan iblis yang membuat anak-anak Tuhan ini tidak fokus, tidak
tidak melayani Tuhan, tidak melayani pekerjaan Tuhan, tidak mengenakan jubah keimamatannya, tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai belas kasihan, tidak mempunyai hati menjadi seorang hamba. Di dalam nama Yesus, aku patahkan pekerjaan iblis itu, aku hancurkan pekerjaan iblis itu, aku hentikan pekerjaan iblis itu, dan aku berkati mereka semua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, menjadi pribadi yang sehat, kuat, dan perkasa di muka bumi, menjadi berkat besar bagi banyak orang, menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang keren. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu melimpahi mereka semua, jauh daripada yang kami pikirkan, daripada yang kami doakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu ini. Dan kami percaya bahwa Engkau belum selesai dengan kami. Engkau akan terus bekerja melalui Roh Kudus-Mu, memberkati kami dan menjadikan kami pribadi yang heran, menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang keren, menjadi pribadi yang ajaib dipakai Tuhan. Dan terpujilah nama Tuhan yang memakai anak-anak-Mu di akhir zaman ini menjadi penuh yang luar biasa, ajaib, keren, dan diurapi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Sampai ketemu lagi di renungan kita berikutnya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi saudara. God bless you all. Amen.